Ya, kembali lagi dengan saya, Bu Dewinta Agustin dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan hewan secara tidak kawin. Secara generatif, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi tiga. Ada ovipar, yaitu bertelur, vivipar, melahirkan, ada pula ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Sedangkan secara vegetatif, yaitu secara tak kawin, dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Ovipar, yaitu terbentuknya embrio baru yang tumbuh di dalam telur induknya. Ciri-cirinya adalah dia tidak berdaun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki pori-pori tubuh. Yang keempat, mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah bebek, burung, katak, buaya, kura-kura, ikan, ayam, penguin, dan masih banyak lagi. Vivipar, yaitu embrio baru tumbuh di dalam rahim tubuh induknya. Ciri-cirinya adalah dia mempunyai daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, mengalami masa mengandung atau proses kehamilan. Yang keempat, embrio mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Yang kelima, embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Yang keenam, tubuh ditumbuhi dengan rambut. Biasanya rambut halus ya. Contohnya, lumba-lumba, paus, dugong, kelelawar, sapi, kuda, kambing, anjing, kelinci, unta, landak, dan masih banyak lainnya ya. Yang ketiga ada ovovivipar, embrio baru tumbuh dan berkembang di dalam telur yang tersimpan dalam tubuh induknya sampai sempurna. Kemudian baru dikeluarkan melalui proses melahirkan. Ciri-ciri hewan yang bereproduksi secara ovovivipar yang pertama adalah induk betina bertelur, tetapi telur tidak dikeluarkan. Telurnya itu masih ada di dalam perut induk ya. Yang kedua, cadangan makanan diperoleh dari dalam telur. Yang ketiga, embrio berkembang di dalam telur. Yang keempat, embrio sempurna menetas dan dikeluarkan dari tubuh induk bersama pecahan cangkang telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar adalah beberapa jenis ular, yaitu ular boa, sanca, piton, ikan pari, ikan hiu macan, kuda laut, kadal, buaya, iguana, bunglon, platypus, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang proses perkembangbiakan secara tak kawin ya. Yang pertama adalah tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas tumbuh membesar lalu pisah dari induknya. Ketiga, tunas tumbuh menjadi individu baru. Biasanya kalian memahami proses tunas itu kan pada tumbuhan ya. Proses perkembangbiakan dengan tunas itu juga dapat terjadi pada hewan. Contohnya pada hidra, ubur-ubur, dan anemon laut. Ini rata-rata hewan yang ada di dalam laut ya. Maaf. Yang kedua, membelah diri. Proses pembelahan bakteri. Yang pertama,
Satu sel bakteri dengan satu inti, yang kedua inti mulai akan membelah. Ini ya, yang gambar pertama ini adalah satu sel bakteri yang memiliki satu inti, intinya akan mulai membelah. Yang ketiga, inti sudah menjadi dua, selnya pun sudah mulai membelah. Yang keempat, selnya sudah hampir terbelah, kayak telur ceplok ya. Yang kelima, sel akan menjadi dua. Yang keenam, sel bakteri sudah menjadi dua bakteri baru. Proses pembelahan diri dilakukan oleh bakteri ya. Contohnya semua hewan bersel satu seperti amoeba, bakteri, dan paramecium. Tiga adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah proses pemotongan bagian tubuh. Nah, prosesnya adalah induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri, lalu potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Coba diperhatikan. Proses fragmentasi. Ini ada satu hewan, dia dipotong ekornya. Bagian badan, mulai dari kepala sampai badan yang ekornya diputus tadi, dia akan membentuk ekor baru. Namun bagian ekor tadi yang dia tidak punya kepala dan badan, dia akan membentuk bagian yang hilang. Bayangkan seberapa mengerikannya. Nih, satu lagi gambarannya. Ini ada salah satu hewan. Ini contohnya adalah cacing pipih, planaria, cacing pita ya, bintang laut. Misal ya, ada satu planaria. Dia dipotong. Ada kepala, dipotong sendiri, ada badan, ada ekor. Si kepala ini dia akan membentuk bagian badan yang hilang sampai dengan ekor. Bagian ekor saja dia dapat membentuk badan dan kepala yang nggak ada sebelumnya. Seberapa menakutkan itu, padahal cacing pipih planaria itu kan dia bisa pengaruhnya itu bisa tidak baik ke dalam tubuh kalau nggak sengaja kita konsumsi. Oke ya, itu tadi yang saya jelaskan tentang proses perkembangbiakan hewan baik secara generatif dan vegetatif. Yang keempat ya, ada parthenogenesis dari proses perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu dia berproses tanpa melalui perkawinan. Induk betina dia akan menghasilkan sel telur yang berkembang akan menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel jantan. Contohnya pada komodo, kutu air, kutu daun, semut, tawon atau lebah. Semut ya contohnya yang sering kita jumpai. Jadi semut betina dia akan menghasilkan sel telur. Sel telur tersebut tanpa perlu dibuahi oleh sel jantan, sel telur tadi yang dihasilkan oleh semut sudah bisa berkembang menjadi embrio. Makanya ya jumlah semut itu banyak sekali. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Terus itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Terkait tugas, terlampir ya di lembar kerja yang saya upload pada Google Classroom. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.